Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yulia JC. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memaparkan mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui penayangan video, peserta didik dapat menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Apakah kalian pernah mendengar apakah itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Yuk kita simak video berikut ini. Manakah dari kedua video di atas yang mengalami perubahan fisika dan manakah yang mengalami perubahan kimia? Ya benar, perubahan fisika terjadi pada video yang pertama. Pada potongan kertas yang pertama, kalian hanya mengubah ukuran kertas saja. Dari ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Sifat materi kertas tetap walaupun telah disobek, tidak mengalami perubahan. Maksudnya, kertas yang awal memiliki ciri-ciri yang sama dengan kertas yang telah kalian sobek. Perubahan seperti ini disebut sebagai perubahan fisika. Sedangkan pada video yang kedua terjadi perubahan kimia. Materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Abu yang telah terbentuk tidak dapat dibuat menjadi kertas lagi. Artinya perubahan tidak bisa kembali ke bentuk semula atau disebut juga irreversibel. Mau tahu pembahasan mengenai perubahan fisika dan kimia secara lebih lengkap? Yuk kita simak. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika adalah yang pertama, materi sebelum dan sesudah perubahan sama. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel. Perubahan fisika memiliki beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melarutkan gula ke dalam air. Mengapa melarutkan gula ke dalam air termasuk perubahan fisika? Hal ini karena dalam larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari satu wadah ke wadah yang lain. Contoh yang kedua adalah perubahan wujud es menjadi air. Es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi. Dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali di freezer. Memang benar es dan air memiliki sifat yang berbeda. Namun zat yang ada dalam keduanya sama, yaitu H2O. Perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat ataupun peruraian suatu zat. Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah beras dimasak menjadi nasi. Nasi yang kalian konsumsi setiap hari berasal dari beras. Ketika beras dimasak, maka terjadilah reaksi kimia sehingga beras akan berubah menjadi nasi. Apakah nasi dapat diubah kembali menjadi beras? Karena itulah perubahan ini disebut perubahan kimia. Contoh yang kedua adalah singkong menjadi tape. Singkong yang dibuat menjadi tape adalah reaksi fermentasi alkohol yang bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Fermentasi singkong menghasilkan zat baru yaitu tape, etanol, dan karbon dioksida sehingga merupakan perubahan kimia. Contoh yang ketiga adalah pembakaran kayu. Pembakaran kayu adalah reaksi pembakaran yang membutuhkan oksigen dan mengubah kayu menjadi zat baru yaitu arang, abu, dan asap. Pembakaran karbon dioksida. Kayu yang dibakar menjadi arang termasuk dalam perubahan kimia. Pada saat perubahan kimia terjadi, ilmuwan sains menyatakan bahwa reaksi kimia telah terjadi. Reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan. Contoh, jika kalian ingin membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi yang dapat ditulis dalam bentuk kata-kata. Tepung ditambah mentega ditambah telur ditambah gula akan menjadi donat.
tepung, mentega, telur, dan gula merupakan pereaksi. Sedangkan donat merupakan produk hasil dari reaksi. Terima kasih telah menyaksikan channel saya. Selamat berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.